Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah kita bisa bertemu pada malam hari ini. Ya, mungkin jangan dulu dilihat kondisi saya secara fisik karena rambut juga masih aut-autan ini, ya belum terlalu rapi karena memang demikianlah keadaannya. Dan tapi senang sekali ini bisa bertemu dengan saudara-saudara walaupun lewat aplikasi Zoom maupun Facebook Live. Dan kiranya pertemuan kita ini nantinya bisa berlanjut ketika kita bisa secara muka dengan muka bertatapan langsung. Itulah kerinduan kita bersama-sama dan bisa berbakti kembali di rumah Tuhan, di gereja. Terima kasih banyak atas perhatian kepada kami berdua selama kami dalam perawatan di rumah sakit. Kami merasa bahwa Pendeta Glenn Matindas, Pendeta Renly Suling, rekan kerja kami di kantor, Pendeta David Sibi, ini selalu mengkoordinir doa-doa, baik itu pribadi, keluarga, maupun secara jemaat. Ya, tua-tua jemaat, majelis jemaat, juga seluruh jemaat yang selalu mendoakan kami. Bukan hanya di rumah masing-masing, tapi juga dalam ibadah-ibadah, kami tahu bahwa nama kami juga disebutkan. Saya percaya ada kuasa dalam doa, saudara yang kasih. Bukan hanya doa pribadi, tetapi juga doa persekutuan. Dalam doa syafaat, dalam doa orang tua mendoakan anaknya, doa sanak keluarga, istri dan anak-anak. Ya, Tuhan akan berkenan mendengar dan menjawabnya. Sehingga saya tidak merasa malu atau menjadi rendah apabila saya minta untuk didoakan. Karena saya mau pergumulan saya akan menjadi pergumulan saudara-saudara. Dan ketika saudara juga bergumul, maka kita sama-sama menggumulinya di dalam doa bersama-sama. Jadi kalau sekarang ini saya merasa bersyukur, maka kiranya karena saudara juga mendoakan saya, saudara-saudara juga turut bersyukur karena kami sudah bisa pulang ke rumah. Walaupun sekarang ini masih masa-masa isolasi, kami belum bisa berbaur dengan anak-anak, kami masih belum bisa juga keluar dari rumah. Ya, terima kasih juga doanya tadi Pendeta Sibi yang masih mendoakan kami agar pulih dan segera bisa normal kembali, tidak diisolasi lagi. Jadi terima kasih juga ini secara khusus saya sampaikan kepada rekan kerja kami di kantor, Bapak Ripert Kairupan sebagai anggota eksekutif komite, yang juga adalah ketua jemaat di Taman Harapan, yang mana pada waktu saya kebingungan untuk membawa istri saya ke Rumah Sakit Advent Bandung, karena memang sudah harus diisolasi, ya malam-malam diupayakan oleh Bapak Ripert Kairupan untuk mencari ambulans khusus COVID-19. Dan terima kasih karena upayanya berhasil sehingga malam tanggal 1 April, yaitu tanggal berapa? Ya, tanggal 11 April, tanggal 11 April akhirnya saya dan istri naik ambulans COVID itu tiba di Rumah Sakit Advent Bandung ya malam. Sudah malam dan akhirnya dirawat di sana. Mungkin soal perawatan nantilah lain kali kita akan berbincang lagi mengenai hal itu. Tapi saya mau menyapa dulu saudara-saudara sekalian dengan salam yang biasa dilakukan di gereja. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada anak saya
Ya, Hana runtuh. Yang dengan kreativitasnya bisa saja dia menyanyi seorang diri tetapi pecah suara. Dan memang ini permintaan pribadi saya untuk dia kembali menyanyikan lagu Stand Still and Let God Move. Dia protes sebenarnya karena lagu ini sudah dinyanyikan hari Rabu yang lalu. Tetapi saya tidak tahu kalau itu sudah dinyanyikan, tapi ini lagu memang sangat berkesan bagi saya dan juga sehubungan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan. Jadi saudara-saudara maklum kalau lagu ini dinyanyikan kembali, dan terima kasih banyak Hana untuk menyanyikannya. Kiranya Tuhan pertambahkan talenta kepada Hana, senantiasa diberkati dalam kehidupan. Saya menyapa saudara-saudara, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Oke. Terima kasih banyak saudara yang kasih. Izinkan saya share materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bekerja dengan baik. Bisa jadi kah? Bisa, Sir. Lanjut, Sir. Oke. Jadi mungkin kita boleh tunduk kepala sejenak, kita kembali berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, saat ini kami beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami ya Tuhan. Dengan berkat penyertaan-Mu di dalam ibadah ini, maka ibadah ini menjadi bau-bauan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berkenan menerimanya, dan Tuhan juga berkenan memberikan berkat kepada kami. Berkat dalam kehidupan kami sehari-hari, teristimewa berkat rohani, firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan menguasai pikiran hamba-Mu, kata-kata hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan, semuanya berasal daripada Tuhan, yang adalah merupakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, dan juga bagi hamba-Mu yang membawakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bawakan doa ini hanya dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Ya, firman Tuhan ini didasari di cerita Daud dan Goliat. Ini ada perbandingan antara Daud dan Goliat. Sebenarnya tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Orang juga kalau melihat perbandingan ini mau cari mati ini Daud. Tetapi ternyata saudara yang kasih, Daud menang. Daudlah yang menjadi pemenangnya. Bagaimana sampai Daud bisa mengalahkan Goliat? Nah, saudara yang kasih, ini tolong diingat bahwa Allah bisa jadi akan menempatkan Goliat di dalam kehidupan kita. Ya, ada raksasa yang kita akan hadapi. Allah menempatkan Goliat itu agar dikatakan sini kita menemukan Daud dalam diri kita. Artinya kita menemukan bagaimana Daud bisa menang. Jiwa Daud yang berani dan kemudian bisa mengalahkan raksasa yang bagi orang lain itu sangat menakutkan. Jadi kalau ada raksasa Goliat di hadapan saudara, mari izinkan saudara untuk menemukan semangat, keberanian, dan cara Daud untuk mengalahkan Goliat tersebut. Jadi saudara yang kasih, hadapilah Goliatmu.
Dalam tanda kutip Goliat di sini. Yang dimaksud Goliat di sini adalah tantangan-tantangan hidup, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kita lihat tantangan itu sangat besar. Tetapi saudara yang kasih, mari kita hadapi. Itu sebabnya kita akan meminta petunjuk dari Tuhan. Firman Tuhan. Bagaimana Daud bisa menghadapi Goliat itu, maka kita pun akan bisa mengalahkan Goliat. Kita semua memiliki Goliat dalam hidup. Kita semua memiliki tantangan, masalah dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 24, firman Tuhan menyebutkan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang itu yang dimaksud di sini adalah Goliat. Ketika semua orang Israel melihat Goliat, semua orang Israel menggambarkan kita semua, saudara yang kasih, bahwa kita semua akan melihat Goliat dalam hidup kita. Kita semua akan berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Sekarang apa reaksi kita? Apakah reaksi kita itu sama seperti orang Israel? Begitu menghadapi tantangan yang besar, maka mereka langsung lari dengan sangat ketakutan. Ataukah saudara sama seperti Daud yang memiliki keberanian untuk menghadapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Ya, itu tergantung bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita. Dan inilah yang kita mau lihat dari Daud. Bagaimana sikap dan cara Daud ketika menghadapi Goliat. Saudara yang kasih, sebelum berhadapan dengan Goliat, Daud diceritakan berhadapan terlebih dahulu dengan singa dan juga beruang. Saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita berhadapan dengan tantangan yang sangat besar sebelum Dia melatih kita di dalam tantangan-tantangan yang kecil. Jadi Daud juga menghadapi tantangan sebelum Goliat, dia hadapi dulu singa. Dia hadapi dulu beruang. Dia tidak akan Tuhan izinkan langsung bertemu dengan Goliat sebelum dia bertemu dengan singa dan beruang. Tetapi saudara yang kasih perlu juga ketahui bahwa caranya sama. Baik menghadapi pergumulan yang kecil, tantangan yang kecil, maupun berhubungan dengan cara yang besar, tantangan yang besar, caranya itu sama. Itulah yang kita akan lihat sekarang ini. Tapi yang saya mau tekankan ialah bahwa iman itu bertumbuh. Daud mungkin sebelum singa dan beruang pun ada yang lebih kecil-kecil. Tetapi di dalam cerita ini, Daud menceritakan pengalamannya. Sebelum bertemu dengan Goliat, dia sudah menghajar singa dan beruang. Apa tantangan dalam hidup kita? Tadi di dalam doa syafaat Pendeta David Sibi, kita melihat ada berbagai banyak tantangan. Ada penyakit, ada pekerjaan, ada rumah tangga, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, problema suami dan istri, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan lain sebagainya. Ada yang kecil, ada yang baru mulai, ada yang sudah sangat besar.
pertanyaan di sini yang perlu kita renungkan. Apakah tantangan yang saudara hadapi itu sudah sampai sebesar Goliat? Atau masih sebesar singa atau beruang? Atau minta maaf, yang lebih kecil lagi mungkin, ya saya ambil contoh, ya hanya sekedar anjing menggonggong. Ada istilah kan, anjing menggonggong kafilah berlalu, ya. Mungkin kalau hanya anjing menggonggong, diabaikan saja. Tapi saudara yang kasih, bagaimanapun caranya adalah sama. Kita harus tahu bagaimana cara mengalahkannya. Dan apakah tantangan besar, caranya sama. Sekali lagi saya mau tekankan, caranya sama. Mari kita lihat. Yang pertama, kita mau lihat cara kita memandang. Bagaimana kita menyikapi tantangan yang ada pada kita. Tantangan itu bisa menjadi sangat besar dan sangat menakutkan ketika, nah ini dia, dalam cerita Daud dan Goliat, ayatnya dalam 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan, ini adalah perkataan dari saudara-saudara Daud. Ketika saudara-saudaranya tahu Daud datang ke tengah-tengah pertempuran, mereka meremehkan Daud dengan mengatakan, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Saudara yang kasih, yang digembalakan oleh Daud bukan 2-3 ekor, banyak. Tetapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa saudara-saudara Daud ini menganggap remeh, menganggap bahwa Daud ini masih kecil. Ngapain? Saudara yang kasih, kadang-kadang tantangan yang kita hadapi itu bisa menjadi sangat besar dan sangat menakutkan. Justru saudara-saudara datang bukan menguatkan, saudara-saudara datang bukan membuat masalah itu jadi kecil, malah saudara-saudara datang membuat justru saudara-saudara lah yang lebih takut dari orang yang menghadapinya. Nah, ini yang harus saudara-saudara perhatikan. Ketika saudara mencoba untuk menghibur, menguatkan, hati-hati. Jangan sampai justru bisa melemahkan orang tersebut. Orang itu kuat, tapi saudara malah, aduh kasihan. Jadi sepertinya masalah itu jadi semakin apa? Besar. Dan kalau di ayat yang ke-33, 1 Samuel pasal 17, ini adalah perkataan dari Saul, raja pada saat itu. Padahal Daud hanya satu-satunya orang yang mengajukan diri kepada raja untuk menghadapi Goliat. Tidak ada orang yang berani. Tetapi Saul pun merasa tidak yakin. Dia katakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Dipandang dia rendah karena masih muda dan tidak pernah menjadi prajurit, sedangkan Goliat, wah dia prajurit hebat. Jadi tidak mungkin. Saudara yang kasih, jangan sampai masalah menjadi sangat besar dengan potong-potongnya isu-isu, dengan bisikan-bisikan yang menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin kita lalui. Itu sangat berat. Saudara yang kasih, kita harus tetap merasa yakin bahwa setiap permasalahan kehidupan kita akan bisa kita hadapi dan kita akan menjadi pemenang. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana tantangan itu bisa menjadi kecil. Ini perkataan dari Daud. Dan ini juga sikap yang kita harus ambil. Cara yang harus kita ambil sama seperti apa yang Daud jalankan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh
dari Israel? Saudara yang kasih, ini abaikan. Coba perhatikan perkataan Daud berikutnya. Siapakah orang Filistin yang tak bersudat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara yang kasih, Daud tidak tersinggung bangsanya dicemooh. Daud tidak tersinggung secara pribadi. Kalau Goliat menantangnya secara pribadi, mungkin dia akan takut. Tetapi Goliat menantang dan mencemoohkan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencemoohkan Allah. Dan Allah tidak akan bertindak langsung. Di dalam dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah akan menggunakan sarana yang ada di atas dunia ini. Dan tentu saja dia akan menawarkan kepada manusia dulu sebelum dia gunakan sarana yang lain. Dan Daud tahu ini. Maka Daud bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan yang akan berperang melalui saya. Bukan saya yang menghadapi Daud. Maaf. Bukan Daud yang menghadapi Goliat. Dengan keyakinan ini, karena yang ditantang adalah Allah yang hidup, maka dia memberanikan diri. Karena dia bukan membawa dirinya. Dia membawa nama Allah. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara yang kasih, bagaimana masalah itu menjadi kecil? Jangan membandingkan diri saudara dengan masalah yang saudara hadapi. Kalau kita bandingkan Daud dengan Goliat, ya tentu saja Goliat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Daud. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Goliat. Tetapi Daud tidak mau membandingkan dirinya dengan Goliat. Dia membandingkan Goliat dengan Allah. Siapa Allah bagi dirinya Daud? Allah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Allah adalah penebus. Dia yang menciptakan Daud. Dia juga lah yang menebus Daud. Dan bukan hanya itu. Allah juga lah yang memeliharakan Daud di dalam kehidupan. Kalau Allah yang karena dia sudah ciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak mau manusia itu binasa. Lalu kemudian dia memberikan jalan keluar supaya manusia itu tidak binasa dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi korban. Sebenarnya Allah memberikan seluruh surga, seluruh harta yang paling dia hargakan, paling tinggi nilai. Itulah yang diserahkan, yang diberikan. Itu untuk menebus kita. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menebus kita. Dan Allah juga yang memeliharakan kita. Jadi inilah yang Daud kenal siapa Allahnya. Ketika tentara Israel bertanya-tanya dalam hati mereka, siapa kita dibandingkan Goliat? Tapi Daud berpikir, siapa Goliat dibandingkan Allah? Saudara yang kasih,
kita harus memastikan bahwa kita ada di pihak Allah. Bahwa Allah berkenan memberkati kita. Ini yang kita harus sadar. Kalau kita memiliki kesadaran ini, masalah apapun yang kita hadapi akan menjadi kecil. Jadi saudara yang kasih, jangan membandingkan diri kita dengan masalah kita. Tetapi bandingkanlah masalah kita dengan seberapa besar Allah kita. Jangan membesar-besarkan masalah kita, tetapi besarkanlah Allahmu. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci dan Agung, mulia. Semakin besar engkau buat Allahmu, semakin kecil masalah. Jadi saudara yang kasih, jangan minta Allah untuk membuang masalahmu. Karena Allah menempatkan Goliat itu di hadapanmu. Tetapi mintalah Allah memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita menghadapinya. Ini judul saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Saudara yang kasih, Daud bersaksi kepada seluruh jemaat, seluruh bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Tuhan sendirilah yang akan turun menangani masalah kita. Tuhan sendirilah yang akan menghadapinya. Stand still, tetaplah teguh. And let God move. Biarlah Tuhan yang bergerak. Tuhanlah yang menghadapi. Tuhanlah yang maju. Saudara yang kasih, jangan lihat siapa dirimu. Dirimu adalah sangat kecil. Jangan beranikan diri saudara menantang Goliat, menantang masalah. Tetapi saudara yang kasih, lihat bahwa dirimu ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita ada di tangan Tuhan, maka yang bertempur bukan kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya tenaga, tidak punya kuasa apapun. Jangan pernah merasa diri teguh. Kuat. Jangan pernah merasa diri kuat. Kalau teguh, kita harus berdiri teguh. Tapi jangan merasa diri kita kuat. Kita harus merasa diri sangat lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat itulah kita harus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Jangan izinkan diri kita yang bertindak, saudara yang kasih. Tuhanlah yang akan bertindak. Saudara bayangkan kalau Tuhan bertindak, saudara yang kasih, laut terbelah dua. Kalau Tuhan itu bertindak, keajaiban terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil kalau Tuhan itu apa? Bertindak. Jadi sebesar apa masalah saudara? Sebesar apa penyakit yang saudara hadapi? Sebesar apa masalah rumah tangga yang saudara hadapi? Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Dan kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang kasih, kita harus menyadari diri kita itu tidak kuat. Kita lemah.
Yang diminta oleh Tuhan adalah kita berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman mengatakan bahwa Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah yang mengasihi kita. Dan saat itu kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudaraku yang kasih, segala perkara. Sebutkan saja perkara saudara. Sebutkan saja masalah saudara. Sebutkan saja Goliat yang ada di hadapan saudara. Sebutkan. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Dan akan memberikan jalan keluar, kelepasan. Satu Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudaraku yang kasih, Daud perlengkapannya tetap sederhana, yaitu apa adanya dalam dirinya. Saudaraku yang kasih, saudara tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apa yang ada dalam diri saudara. Yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita terhubung dengan sumber kuasa itu atau tidak. Jadi saudara yang kasih, seberapa kecil pun masalah saudara-saudara, cara mengalahkannya sama. Seberapa besar pun raksasa yang ada pada diri saudara, caranya sama. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Latihlah diri kita bukan mengandalkan diri. Latih diri kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam kerikil-kerikil yang kecil, dalam masalah-masalah yang kecil, jangan andalkan dirimu. Karena kerikil yang kecil pun bisa membuat kita jatuh. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang kasih, pergumulan kita sekarang bukanlah menghadapi tantangan tersebut. Sebenarnya pergumulan kita yang besar sekarang ini bukan berhadapan dengan masalah. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, tantangan yang terbesar yang kita hadapi sekarang ini ialah apakah kita terhubung dengan sumber kuasa. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kasih, sadarilah bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadarilah saudara yang kasih, kita tidak bisa menghadapi masalah sekecil apapun di hadapan kita. Tidak bisa. Kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Allah. Dan pergumulan kita bukan menghadapi masalah. Pergumulan kita adalah apakah kita sudah terhubung dengan Kristus? Apakah kita tinggal di dalam Kristus? Coba kita evaluasi kebiasaan kita dalam berdoa. Bagaimana saudara? Bagaimana kebiasaan kita dalam berdoa? Apakah dalam menghadapi
Ya, jangan dulu tantangan yang besar. Kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pergi keluar menjalankan aktivitas, apakah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Apakah kita sering berdoa? Bukan berdoa formalitas, betul-betul terhubung dengan Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Tidak ada satu jam pun atau bahkan satu detik pun kita aman tanpa berdoa. Jadi saudara yang kasih, jangan dulu lihat tantangan yang besar, masalah-masalah yang besar. Lihat dulu diri kita. Apakah terhubung dengan Yesus atau tidak? Kalau kita terhubung dengan Kristus, saudara yang kasih, tidak ada masalah yang besar. Tidak ada Goliat yang besar. Tidak ada. Semua kecil. Karena ada kuasa di dalam diri kita. Karena Yesus yang bertempur. Bagaimana kebiasaan kita dalam belajar firman Tuhan? Dan yang ketiga, saudara yang kasih. Adakah roh penurutan terhadap firman Tuhan di dalam diri kita? Kalau kita sudah membiasakan ini, saudara yang kasih. Terbiasa kita dalam berdoa. Terbiasa kita dalam belajar firman Tuhan. Terbiasa kita menuruti apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman Tuhan. Maka ada kuasa yang besar dalam diri kita. Tantangan apapun yang di hadapan kita, itu tidak berarti apa-apa karena Kristus di dalam diri kita. Dan ketika Kristus ada dalam diri kita, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ada kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah otomatis. Jadi saudara yang kasih, mari jangan kita besar-besarkan masalah. Mari kita lihat akar masalah itu di dalam diri kita. Apakah kita terhubung dengan sumber kuasa itu atau tidak? Kalau kita terhubung, puji Tuhan, kita dihubungkan dengan Allah yang maha besar, maha kuasa. Segala persoalan akan bisa kita atasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua.